Cina lagi lahir di deposito 10 juta, kemudian pas puber wis duwe aset 100 juta. Uang puber di aset 100 juta, merga ini kelira-keliru lah itu cek iso mlaku ndangak. Mbok gawe koperasi bangkrut, gawe toko pinggir terminal itu cek iso ndangak. Sek anake Kiai Saleh lagi lahir wis duwe utang, uripe dititipno wong pas puber. Kok ndangak? Tak kok piye ana peluang ta ora ning Malaysia? Pabrik sing kowe kerja aku mlebu oleh ta ora? Artinya bisa kamu bayangkan kompetisinya ini terus kayak apa? Padahal anak ini yang kita adu berkompetisi dengan ini. Umpamanya ciri agama itu berkompetisi, fastabiqul khairat. Piye oleh jupuk setar? Kuwi wis jupuk setar sampai sekedar mempertahankan hidup boten sak. Dan itu yang paling ditakutkan Rasulullah. Zurriyatan apa? Dia. Mulanya ayat ini harus populer bahwa Quran tuh takut sekali ada generasi sing zurriyatan apa? Dia. Ya lewat ngaji niki sampean mungkin langsung dipenggalih ya, terutama sing badhe kawin-kawin sing wis kecelakaan yo wis sing baleni. Kita harus apalagi sekarang itu semuanya mudah. Karek butuh tirakat. Wong tirakat mboten kudu sampean poso niku mboten nggih, misale sampean biasa marung boros gak boros mergo demi anaknya. Misalnya di duit 2 juta kena gue gaya tuku HP merek utawa tuku sarung merek demi anaknya bu investasi kan mudah, sebetulnya mudah kan. Ciri agama itu mudah, yuridu wa bikumul yusra. Kados kula tadi mun gak ada anak kali kula niku mboten sugih, omah kula niku rapi tapi pirang-pirang mergo tak pikir-pikir sebenarnya anakku melarat minimal di omah kula di omah 3 4 ya ora ono sing apik tapi akeh. Kepikiran gue anak-anakku papat itu sitok-sitok. Jadi nak neng-nengan wis wae rasa omah kan bisa dilihat. Tapi ini penting karena bagi saya jangan sampai nanti anak saya pas latihan dakwah, latihan nyai masih berkutat urusan keluarga. Kita bukan karena materialistik atau kapitalistik boten. Pertimbangan kita agama. Pertimbangan kita apa? Agama. Dan ini yang harus diperhatikan para santri. Kalau ngaji ini bukan main-main, saya bertanggung jawab di depan Tuhan. Sampai pentingnya omah. Kenapa saya seneng gawe omah? Ini pentingnya omah. Sahabat Ansor itu dilem Allah ora krono imane. Sing didhisikno masalah gawe omah. Itu disebut ning Quran walladzina tabawwa'ud dara wal iman. Tenggene surat Hasyr, surat sahabat itu dilem Allah, sahabat Ansor itu dilem Allah napa? Sahabat sing apik ku sapa? Walladzina lan wong akeh tabawwa'u kang menyediakan sahabat dara ing omah. Lagi wal iman lan iman. Walladzina tabawwa'u dara wal iman yuhibbuna man hajaru ilaihim. Jadi niku ceritane Shahab bin Pidina. Niku wonten 70 sahabat Ansor sing pas musim haji ketemu Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah timbang jenengan ning Mekah disio-sio pindah mawon teng Madinah. Apa yang dilakukan sahabat Ansor pertama kali? Yaitu nyediakno jatah omah yang nanti dihuni Rasulullah dan para sahabat muhajir. Sampai Quran ngelem sahabat Ansor jenis tabawa'ud dar. Kowe iso bayangno Nabi misalnya dakwah ngisor kali, ngisor jembatan. Paham? Mulane kula nu lewat ayat niku seneng kula gawe omah. Tapi mboten kula niati kedonyan, Bro. Anggap saja itu sarana perjuangan. Jika masalah rumah selesai, paling tidak anak kita saat puber, saat beranjak dewasa, pikirannya wis dakwah. Coba ustaz-ustaz ning desa iku, pikirannya dakwah banter omah numpang. Wong nak rapat aja ning omahku ya. Nak mertamu aja jam sakmene pas ana IP ku ana mertuaku. Waduh. Ape rapate pelaturane pirang-pirang. Lah numpang ya. Resikone wong numpang kan kakean pelaturan nggih. Nek dolan aja yamene, pas iku mertuaku ning omah. Ya aja yamene pas IP ku nyetel TV. Praloro jajal lo mendewe rapat nanti jam 2 bengi sampai subuh sing ning loro iso apa mau main. Itu hebatnya Quran. Sebab itu sampai Madinah itu disebut Darul Hijrah, omah gitu. Mergo istilah omah itu yang dipakai Quran tabawa'ud dar wal iman. Lah kita sekarang itu lemah sekali. Kita orang soleh itu lemah sekali. Mondok tanpa visi, nyai tanpa visi, mbah sak mlakune, piye meneh disi-disi yo ngene. Sak mlakune, iya sak mlakune itu memang tidak apa-apa, tapi urusannya kedzaliman ini berjalan secara cepat. Paham ya?
kesalehannya tidak cepat. Yo kalah. Nak kalah kita disalahno pangeran, mergo kalah kompetisi. Lho riyen sampean tak ceritani, ini kula cerita khas seorang alim, kula cerita. Sahabat riyen saking kuwatire setiap saat perang karena kondisi napa? Perang. Niku turu mawon pinggire pedang. Sing sahabat marat-marat itu nak teng dalem nganggur iku gawe panah. Sehingga setiap kali ada instruksi perang dari Nabi itu mereka minimal duwe 20 anak panah karena setiap kali ada kondisi emergensi darurat perang. Ora kok wis melarat terus turu karwane kok nanti ngongkon perang pas kowe camuk lagi gawe panah. Wong kafir sing panah ya kowe lagi gawe karek barek manah. Itu saking hebatnya sahabat. Jadi sahabat itu luar biasa dalam berkompetisi kebaikan luar biasa. Mereka siaga betul. Sebab itu Allah gadah sunnah. Setiap kebaikan disebut di Quran dengan redaksi wasari'u fastabiku wasari'u lan gegancangono sira kabeh. Musaroah artinya alon-alon asal kelakon apa gegancangan cepet-cepetan fastaku maka berlomba-lombalah. Tidak ada di Quran yang menyuruh semua bentuk kebaikan dengan si wasari'u fastabiku fafirru ilallah firar melayu nama melayu. Nah kita mboten senengane duwe filosofi alon-alon asal napa? Wah sing dolim buanter. Yo keyok. Masuk adat-adat tapi kalau mboten kampanye lebih cepat lebih baik mboten. Enggak pas ngaji ngaten istiqomah dari MC mugi-mugi mlaku berarti lanjutkan. Wah ya repot. Wah bakas pitik cari pro rakyat, mereka pitik ekonomi apa? Rakyat. Berarti pun ngaji ini pun lengkap. Lanjutkan lebih cepat lebih baik. Bakas pitik berarti pro apa? Pro rakyat. Wah, yo parah. Mboten kula mboten nate guyon nggih. Pancen kula serius sih. Kula nak gadah pendapat karena ini urusan agama. Niku pun kula pikir tenan dan saya tanggung jawab di depan Tuhan. Kula tokoh panutan kula ini Imam Bukhari. Imam Bukhari itu satu hadis itu disolati 2 rakaat. Saking takutnya kalau hadis itu dhaif atau maudhu. Padahal beliau sudah melakukan check and recheck. Secara ilmu jarhu wa ta'dil sudah dicek. Tapi semantan masih disolati. Saya juga sama. Mungkin tidak se-ekstrim Imam Bukhari, tapi saya kalau punya pendapat untuk agama itu pasti saya istikharah. Karena ini masalah agama, tanggung jawab saya di depan Allah. Nah, ini ngarepe sampean paling banter sampean kecewa terus rasa seneng kula itu sepele. Roller sepele banget. Ora disenengi wong biasa, disenengi napa? Biasa. Lonte sing seneng akeh mau nek kiai. Nah, kula nu dalil kula sederhana. Kowe dadi lonte ya ana sing seneng ana sing gedeng, dadi kiai ya ana sing seneng, ana sing gedeng regane urip. Maling gak maling, sing nulung ya akeh kok piye. Dene yo ikatan. Wong maling dhewean yo ora iso. Faham ini perlu kula aturaken bahwa kesalehan itu harus kuat. Karena semua redaksi kesalehan teng Quran itu ndak ada sing alon-alon asal kelakon. Semuanya dengan redaksi wasari'u, fafirru, fastabiqu. Ndak ada yang bahasa umsu kon mlaku mboten. Fafirru ilallah. Kanjeng Nabi tak hadis-hadis yang ngoten al-firor ya ibadah ayo lari. Karena kebaikan sekali kalah setar, kalah kompetisi akan kelindas dengan kebatinan. Kalau tak cerita ini tak hadis bin Iman. Kalau tak hadis bin Iman. Kalau nu duwe jamaah kata, sebagian mereka orang kaya. Sebagian mereka orang kaya, sing di duit miliaran. Nanti tanglet kula, Pak Bah, saya ini orang kaya, punya uang 1 miliar. Itu menurut Pak Bah dipakai apa? Saya inginnya ya dapat dunia, dapat akhirat. Jawaban saya gampang. Kamu tidak harus ngasihkan uang 1 miliar itu menjadi masjid, tidak harus. Beli tanah di kawasan netral di tengah kota. Sertifikatnya ya untuk anak kamu. Berapa itu jadi amal baik saya Pak Bah? Kan tidak untuk masjid, tidak untuk madrasah. Ya itu nggak apa-apa, sertifikat kamu untuk anak kamu nggak apa-apa. Tapi niati bahwa dengan kamu miliki minimal tidak menjadi tempat prostitusi, tempat nikah. Ini pentingnya sebuah kompetisi. Misalnya satu tanah di tengah kota Bojonegoro atau di Surabaya atau di Jogja. Misalnya 400 meter persegi, sampai beli 1 miliar. Tanah ini kan menurut hukum demokrasi terserah yang punya kan. Nak sing duwe wong soleh, Pak Kaji.
Umpama ora ada di masjid, ora ada di madrasah, tetep daleme Pak Kaji. Engko subuh-subuh nabi metu nggawa tasbih. Maghrib-maghrib ono Pak Kaji mlebu omah nggawa tasbih. Tapi kalau yang beli orang nakal, tuh wong rambutan pink nggo gitar. Metu ya wong setengah gawa minuman ngeflare. Nah, padahal dengan suasana Pak Kaji ini, itu dengan sendirinya, meskipun tidak masjid loh ya, dengan sendirinya tangga-tangganya apa gini klub ning pinggirnya sungkan. Oh iku Pak Kaji soleh, pegawainya mau Quran sungkan gini klub nih. Berarti radius dari Sumas itu minimal radius 100 meter persegi dari sekelilingnya akan menjadi suasana soleh. Paling tidak terjamah suasana maksiat. Sampean fid dunya hasanah karena tetap milik anak Anda, wa fil akhirati hasanah karena tujuan beli adalah mengantisipasi kedzaliman kemaksiatan. Niku seneng, nggih babak cocok. Kula nggih ra rugi, maksudnya dik sambil ya. Kula nggih tetep derekno jenengan, artine eling akhirat. Tapi kiai aja kiai tomak, karena aku ra manfaat wae tomak nah. Malah dadi kiai yo tirakat bal. Acara kiai ini rati rakat lah, subangno pondokku, aku bangun pondok jadi. Lalu jenis kiai rati rakat. Artinya ini gini loh, dan sama ini so mikir. Hal yang sebaliknya bisa terjadi secara ekstrim. Saat uang nakal tuku itu 1 miliar, gedung yang dibangun mungkin di klub atau karaoke atau tempat-tempat nakal yang lain. Paham ya? Mulane kula nyuwun guys, nak mriki wonten jamaah sing sugih niku seneng tuku tanah boten napa-napa, terutama tanah yang berpotensi dipakai kedzaliman. Misalnya pinggir jalan. Pinggir jalan itu kan taman tuan toh, ke depan nanti daerah modern pinggir jalan taman apa? Tuan. Jadi suasana di situ terserah yang punya. Nah sing duwe Pak Kaji mlebu metu Pak Kaji go tasbih. Nah sing duwe wong nakal mlebu metu rambute pilokan go gitar. Dan itu kalau kita ada kalah kompetisi ya pasti begitu. Iku wingi pas umroh bareng kula cerita Pak, saya kemarin beli tanah itu sekarang barokah sekali. Dia beli 250 juta, sekarang ditawar 600 juta. Terus saya tanya, tapi tidak saya jual Bapak. Kalau yang jual kudu solehnya lebih tinggi ketimbang saya, karena kalau yang beli itu tidak soleh nanti jadi ya potensi maksiat lagi. Kalau nak masalah ngoten eling dawuh guru kula, Kiai Maimun Mbah Mat ya. Kiai Maimun guru kula, Mbah Mat itu abai Kiai Maimun. Kula cek eling. Niki cerita ijtihadnya Kiai ini. Di perbatasan Jawa Tengah, Jawa Timur itu ada warung Pantura, itu miliknya Gus Said. Gus Said itu murtranya Bakhim. Tanah itu dulu mau dibeli Cina 2 miliar atau 3 miliar. Zaman itu uang 3 miliar itu banyak sekali. Terus banyak kaji-kaji yang ingin ke tanah di kawasan situ. Itu dawe bangun, dawe guru-guru kula. Kowe atok ra kaji timbang tanah itu buat dol Cina. Karena apa? Efeknya luar biasa. Kalau tanah itu jek milik wong Islam minimal nggak menjadi tempat maksiat itu minimalnya. Maksimalnya syukur-syukur menjadi suasana taat, nggih. Kalaupun tidak menjadi suasana taat minimal tidak menjadi suasana apa? Maksiat. Dan sampean bayangkan perbatasan Jawa Tengah Jawa Timur pinggirnya wis serbung. Serbung ya rontok lokalisasi setengah ngoten. Lah berhubung saiki digawe warunge basake ono santri nggo Alfia, ono ketunan mireng nggo Alfia, kesak-kesik. Pokoke walhasil masih tak bingung lah iki cek cakarongan ketunan. Lah anak itu sing tuku wong nakal. Sing bengi bertebaran nggih wong nakal. Berhubung warunge santri, lah malah kiai komentar kiai kok kedonyan. Lah repot mungso wong drengki repot karo ijtihad yo. Ora ana kiai sugih dari kiai napa? Betul ya, mbok ijtihad sih betul mikir. Utake lho, mesem. Oleh gampang suudzon lho, cek seneng ya suudzon lho. Barang kiai suka dari kiai napa? Lho kula termasuk yang dukung. Saat itu saya ikut berproses. Ini kan dia itu tadi hitung-hitungan ijtihad, sekali salah langkah itu fatal. Coba sekarang sampai pikir, Surabaya itu kota besar. Kalau yang di dekat-dekat Masjid Akbar, dekat Sunan Ampel, dekat Masjid Kemayoran akan menjadi suasana Islami. Sama yang dekat Doli juga akan menjadi penjualan kondom, obat kuat dan sebagainya. Karena cepat-cepatan kompetisi, cepat-cepatan membuat suasana. Coba kalau misalnya desa sini ada kelompok ngaji gini, wong go jalalan kurang asing. Mergo biasa ana wong go tafsir, go kitab. Misalnya ning kene kok ana wong sugih nakal. Misalnya, terus dia ini suasana gue gitar, tiap sore ono cah gitaran, suwe-suwe sing gue kitab sing isin, mereka kalah kuat ke kelompok sing gue apa? Gitar.
Tapi nanti yang nggawa kitab oleh kuat sing nggawa gitar sing isin itu disi-disian kompetisi. Saya punya santri di Jogja di perkampungan orang nakal. Kiambai itu yang sugih. Gus saya itu punya uang 500 juta. Saya itu udah alim, tapi saya seneng jenengan. Cara jenengan dipakai apa? Ki nggih pondok putri. Lah kula ora kiai pun nggih pondok putri. Tapi ono syaratnya kudu mewah. Nek elek haram. Nah, terus fatwa nek elek napa? Haram. Lah terus tujuannya apa kok ngene? Pondok Putri radiusnya itu 200 meter persegi, sing sitok tak ada kok pol kulon, sing sitok tak ada kok pol wetan. Lah tujuannya napa? Wis pokoke anut ngono pokoke nek dadi lagi tak kok meneh tujuannya apa? Mun dadi kondo. Terus kalau ceritane, sampean gak kudu ngalim. Sementing mbak-mbak yang sudah jilbaban itu kalau pagi ngaji di Pondok Timur, sorenya di Pondok Barat atau sebaliknya. Sehingga di kawasan situ terbiasa wong melaku jilbaban nutupi aurat. Ini harus menjadi suasana, jangan sampai suasana diambil alih sing kulino liwat wong katokan cekak, blodor, ketok payudarane. Karena ini efek sosialnya luar biasa. Kalau suasana nakal lebih cepat, sing jilbaban sing isin, nah suasana jilbaban lebih cepat, sing blodor, isin, ini hukum sosial. Dulu mandi tenan, saat ini pun berjalan 2 tahun mandi. Akhirnya sing biasa katokan cekak minimal celana, isin, mergo kan kontrasin nemen, masa wong jilbaban dijajari wong apa? Katokan cekak, lana celana ada mirip tuh, gak jumplang teman-teman. Ini pentingnya kompetisi. Ya, pentingnya kompetisi. Tapi buatan kampanye loh, sama lebih cepat, lebih baik. Buatan. Artinya semua redaksi Quran tentang kebaikan itu pasti dengan redaksi fasabiqul khairat, fafirru ilallah wasari'u. Semuanya bentuk cepat-cepat. Firor. Karena sampai khawatir darah ini kalau kampanye ya kalau sudah baik lanjutkan kan gampang gitu. Ini pentingnya ngaji. Kita punya sanad keulamaan. Kalau gak ada sanad untuk guru-guru. Niku riyen Mbah Mun kalian Mbah Matu sampai ngoten tiang-tiang Belitung niku nek ape adol tanah teng Cina dikandani. Iki adol tanah kok apa? Nggih kaji, Mbah. Sing tuku sapa Cina, atok ora kaji. Perhitungannya bukan nilai jualnya, nilai efek napa? Sosial. Paham nggih? Kalau terus buatan gedeng Cina, buatan Cina sing apik nggih buat kata, ini masuk Islam nggih kata. Cuma efek kan bisa kamu bayangkan, efek dimiliki non Muslim dengan dimiliki Muslim. Kan iso mbok hitung to nggih. Saelek-elek Pak Kaji nak duwe tanah minimal digawe omah anake. Saelek-elek Pak Kaji nak esuk maca tasbih mubang-mubang kok sore maca tasbih. Paling gak suasanane Pak Kaji mlebu metu nggawa tas. Saapi-apike wong zalim to nggo gitar ngalor ngidul, magrib nyetel tip. Wis paling apik lah. Lah nek elek terus dadi produksi sabu-sabu to malah. Mulane penting iki, mulane sampean kula nyuwun nggih, nek sing sugih atau setengah sugih, nek di duit tuku tanah. Terutama yang potensi untuk kemaksiatan. Niati ibadah, niati napa? Ibadah. Mboten niati taksirul mal mboten. Niati napa? Ibadah. Nak sampean ra sugih kaya kula misale, nggih santri ini sing sugih. Nak sampean ra sugih ra dikanca wong sugih Gus pun salat mau teng omah. Cek siale ra sugih ra dikanca wong napa? Sugih kok entek uripem kok wis napa? Tapi kula alhamdulillah nggih, ajaran kula ngoten diterima betul, diterima luas. Di Jogja, di Madiun diterima luas sehingga orang-orang kaya itu saat ini mikir tenang nggih Gus tak rasa-rasano tak tabung ning bank ora pati manfaat ora ana ibadah ya nak tak tukono tanah sawangane paling ndak menolak potensi kemaksiatan minimal itu menolak potensinya padahal cara kaidah fikih darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh semua bentuk antisipasi terhadap kemafsadahan semua bentuk antisipasi terhadap kemungkaran itu sudah ibadah. Nanti kalau saat ini juga ada santri-santri yang di tanah dan pinggir kota. Sering kegoda, artinya songkot tuku 600 juta, saya ditawar 2 miliar, sering kegoda. Pak Bah ini gimana? Malah mau dibeli sama pengusaha itu, sudah naik tinggi. Itu coba, benar. Wah sebenarnya betul kudu sing tuku luwih saleh timbang sampean, tuh udah udi. Kulo niku krasa tenan nggih sause ngaji kulan numiduha ula imin atau inapa rabbi. Sama. Doli juga melahirkan komunitas rezeki. Sunan Ampel juga melahirkan komunitas rezeki. Konser musik yo ngasih duit, kiai pengajian yo ngasih duit. Wisata Hongkong yo ngasih duit, wisata Ka'bah yo ngasih Cuma akan naif ketika wisata kebaikan amburadul sing maksiat melejit.
Ini yang kita takutkan. Zuriatan apa? Diafat. Mulane ketika Rasulullah wafat, niki rungokno tenan nggih. Rasulullah itu wafat. Iku Abu Bakar memanage negara secara rasional, secara negara modern. Iku ana presiden, ana umara, ana wuzara. Kenapa Abu Bakar tidak niru persis Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi tidak pernah memposisikan diri sebagai presiden, sebagai kepala negara. Tapi era Abu Bakar dimanage secara rasional, secara hukum negara modern. Iku ana presiden, ana gubernur, ada menteri. Abu Bakar bertindak sebagai khalifah, gubernur yang Mesir Amr bin As, di Sam Muawiyah, di Medina, artinya dimanage secara apa? Modern. Kenapa Abu Bakar begitu? Karena kan tidak lucu ketika negara zalim dimanage secara modern, sing negarane santri dimanage secara ambu. Akhirnya kiai soleh ditamu nanti jam 11 bengi. Pak Kiai wapi, antamune 24 jam. Akhirnya kiai ini lagi rong tahun kiai mate, ora tahu istirahat. Paham ya? Wis ngono tamune pasien kabeh, wong diutang, wong bingung. Dipethuki kah?